Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom. Hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhan berbicara tentang kenali Tuhan lebih lagi. Sekali lagi Bapak Ibu, kenali Tuhan lebih lagi. Pesan Tuhan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala pada hari Selasa kemarin, dan saya percaya setiap kita boleh menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan ini di dalam kehidupan setiap kita. Kita boleh terus mempelajarinya dan melakukannya di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan pesan Tuhan ini datang kepada setiap kita, khususnya dalam minggu ini adalah tentang kerinduan hati Tuhan. Ya, Tuhan rindu agar setiap kita umat-umatnya mengenalinya lebih lagi. Artinya bukan sekedar kenal seperti orang-orang percaya pada umumnya. Ya, Tuhan minta kita harus mengenalinya lebih lagi di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Tuhan tidak meminta kita berhenti pada sebuah pengenalan yang kemarin. Tuhan tidak meminta kita berhenti pada sebuah pengenalan yang minggu lalu, atau bulan lalu, atau tahun lalu. Sehingga kita tidak ada usaha untuk apa? Untuk mengejarnya lebih lagi. Atau merasa cukup, atau merasa sudah puas. Akhirnya kita tidak ada pengejaran yang lebih lagi dalam hal mengenal Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa melalui pesan Tuhan ini kita diingatkan. Kita diingatkan bahwa kenali Tuhan lebih lagi. Dan saya percaya setiap kita rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu, Efesus pasal 1 ayat 17 ini yang menjadi dasar perenungan kita. Efesus pasal 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sekali lagi saya akan bacakan untuk kita semua. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita tangkap lewat ayat ini? Kalau kita perhatikan, ayat ini adalah permohonan doa dan harapan Rasul Paulus yang dia bawa kepada Tuhan untuk orang-orang percaya di Efesus, atau ditujukan kepada orang-orang kudus yang ada di Efesus pada saat itu. Ya. Bagaimana dalam perikop ini Bapak Ibu, dalam ayat ini menjelaskan Rasul Paulus tidak pernah berhenti mengucap syukur dan berdoa bagi jemaat di Efesus yang pernah ia layani. Ya, artinya Paulus selalu mengingat mereka dalam doanya. Paulus mengingat mereka tentang iman, tentang kasih mereka yang luar biasa antar sesama anggota jemaat. Kita bisa lihat di ayat 15-16 Bapak Ibu. Bagaimana jemaat ini hidup dalam iman, hidup dalam kasih di dalam Kristus. Ini yang sangat penting sekali, yang perlu kita juga ambil di dalam kehidupan orang-orang percaya di Efesus. Ya kan? Mereka hidup dalam kasih, mereka hidup dalam iman yang begitu dahsyat dan luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi doa dan harapan Paulus dalam lewat perikop ini? Ada dua hal yang kita bisa lihat. Yang pertama itu Paulus meminta agar Tuhan memberikan roh hikmat atas semua orang-orang percaya di Efesus. Ini permintaan, ini doa, ini permohonan Paulus kepada Tuhan. Ya, Paulus melihat bahwa roh hikmat ini adalah bagian yang terpenting yang harus dimiliki orang-orang percaya
di Efesus pada masa itu Bapak Ibu. Apa sih tujuannya? Kenapa Paulus harus berdoa meminta roh hikmat? Apa tujuannya Bapak Ibu? Tujuannya adalah supaya orang-orang percaya semakin apa? Semakin menangkap dan semakin memahami tentang panggilan mereka di dalam Kristus. Itu tujuan kenapa Paulus meminta roh hikmat yang dari Tuhan. Tujuannya adalah supaya mereka memahami, supaya mereka lebih menangkap tentang panggilan hidup mereka. Karena kalau kita lihat di ayat keempat, mereka orang-orang percaya sudah dipanggil, telah dipilih oleh Tuhan. Sebelum dunia dijadikan. Ini kan dahsyat Bapak ini kan luar biasa. Dan kita juga harus mengingat ini. Ya. Roh hikmat ini kita perlukan di dalam kehidupan setiap kita. Dalam keseharian kita. Karena roh hikmat ini akan menuntun kita untuk menangkap segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam panggilannya di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kita perlu mengingat ini, bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kalau kita lihat Efesus pasal 1 ayat 18 berkata gini Bapak Ibu. Efesus 1 ayat 18 berkata, saya kira ini jawaban Paulus atas doa-doanya. Dikatakan gini, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti. Nah, dikatakan mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi jelas tujuannya. Supaya lebih memahami tentang panggilan Tuhan atas hidup kita semua. Kita sangat memerlukan roh hikmat ini Bapak Ibu. Hari lepas hari di dalam kehidupan setiap kita. Makanya dalam doanya Paulus menekankan tentang ini, tentang roh hikmat. Karena Paulus tahu betapa pentingnya roh hikmat itu ada di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam kehidupan setiap kita. Bagian yang kedua Paulus meminta dalam doanya tentang wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Paulus meminta dalam doanya tentang wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Artinya gini Bapak Ibu, kalau Paulus sampaikan tentang hal ini di dalam doanya, artinya ada sesuatu yang salah tentang pengenalan mereka akan Tuhan. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang keliru. Terhadap apa? Terhadap pengenalan mereka, jemaat-jemaat Efesus pada saat itu, tentang Tuhan. Atau bisa dikatakan bahwa jemaat Efesus mengalami yang namanya kemunduran dalam hal pengenalan akan Tuhan. Kehilangan gairah, kehilangan semangat untuk mengejar Tuhan lebih lagi. Artinya gini Bapak Ibu, ada sebuah kemunduran yang terjadi. Makanya Paulus sampaikan lewat doanya. Untuk apa? Supaya mereka memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, supaya jangan sampai terjadi kemunduran di dalam kehidupan setiap kita. Pak Ishak sampaikan, jangan sampai nanti kita gagal paham. Apalagi posisi Rasul Paulus pada saat itu ya, ketika dia mengirim suratnya di Efesus, Paulus ada di penjara. Mungkin akibat inilah yang membuat jemaat di Efesus mengalami yang namanya ketakutan, mengalami yang namanya tawar hati, mengalami yang namanya kemunduran. Jadi pikirannya tertutup. Ya karena kalau kita tahu Paulus dipenjarakan karena Injil, karena kebenaran. Tetapi yang dahsyatnya di sini adalah Paulus mendoakan. Paulus mendorong jemaat Tuhan untuk terus bertumbuh dan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita
perhatikan di dalam inti pesan Tuhan ya, bagian awal ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di bagian awal dikatakan seperti ini. Tuhan ingin kita mengenal Dia lebih lagi melalui sebuah perjalanan yang lebih dekat. Bahkan ditekankan dalam inti pesan Tuhan bahwa kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Dahsyat secara diri pribadinya, dahsyat pula akan rencananya yang Dia lakukan dalam kehidupan setiap kita. Ini kerinduan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan ingin kita mengenal Dia lebih lagi melalui sebuah perjalanan yang lebih dekat. Saya percaya setiap kita rindu untuk menangkap ini, Bapak Ibu. Ada dua hal yang disampaikan oleh Bapak Gembala, secara cepat saya sampaikan. Yang pertama, miliki kerinduan untuk mau mengenal Tuhan lebih daripada pengenalan yang kita miliki saat ini. Yang kedua, miliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan belajar satu hal saja. Untuk kita bisa mengenali Tuhan lebih lagi, ini yang dapat kita renungkan bersama-sama. Ini yang mau saya sampaikan. Miliki hati yang selalu haus dan lapar akan hadirat Tuhan setiap waktu. Saya akan ulangi. Miliki hati yang selalu haus dan lapar akan hadirat Tuhan setiap waktu. Setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Daud pernah menuliskan sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Ya, di dalam Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4. Demikian firman Tuhan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, mengapa Daud merindukan tentang hal ini? Apa yang membuat Daud itu begitu rindu? Karena Daud ingin lebih mengenal Tuhan. Daud ingin mengenal pribadi Tuhan yang lebih. Makanya ada rasa haus dan lapar yang begitu kuat di dalam hidupnya. Di dalam hati Daud. Daud meminta untuk diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Ini juga yang menjadi kerinduan kita Bapak Ibu. Ya. Daud rindu tentang kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan. Daud rindu tentang perjumpaan Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya jelas apa yang dia katakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Itulah yang dia rindukan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Luar biasa. Makanya penting sekali Bapak Ibu, kita harus menjaga hati yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Ya. Hati yang haus dan lapar ini akan mendorong kita untuk lebih apa? Untuk lebih mengejar dan mengenal pribadinya lebih lagi di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat firman Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 16 sampai 17. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.
Di ayat 17 bagian awal mengatakan bahwa Paulus meminta. Meminta kepada siapa? Meminta kepada Allah. Apa yang Paulus minta? Pengenalan akan Tuhan dengan benar. Pengenalan akan Tuhan itu tidak cukup dengan beribadah saja. Pengenalan akan Tuhan itu tidak cukup dengan kita membaca Alkitab saja. Sekalipun membaca Alkitab ini menolong kita. Karena sudah beribadah, karena sudah membaca Alkitab, merasa cukup mengenal Tuhan. Pak Ishak sudah sampaikan kemarin, mengenal Tuhan itu harus secara utuh, harus secara lengkap. Lewat apa? Lewat sebuah hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Makanya penting sekali kita hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya kan? Efesus pasal 5 ayat 18b mengatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Kenapa kita harus hidup dalam kepenuhan roh, Bapak Ibu? Karena Roh Kudus akan menuntun kita. Karena Roh Kudus lah yang akan menolong setiap kita untuk memahami segala sesuatu yang dari Tuhan. Termasuk apa? Termasuk dalam hal pengenalan akan Tuhan yang benar, yang lebih lagi. Artinya kita harus menyediakan waktu loh Bapak Ibu. Ya kan? Tidak cukup hanya beribadah, berdoa seminggu sekali, nggak cukup. Tidak cukup, yang penting sudah baca firman Tuhan, kan sudah kenal. Tidak cukup Bapak Ibu. Tetap setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Artinya jangan merasa puas. Artinya jangan merasa sudah cukup. Kita harus mengejarnya lebih lagi. Katakan amin Bapak Ibu. Kita harus kejar. Kita harus kejar kehadiran Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita harus kejar kepenuhan itu di dalam kehidupan setiap kita. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 19. Kita akan melihat bagian ini Bapak Ibu. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 19. Puji nama Tuhan. Ayat 16 berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam batinmu dan kamu berakar serta berdasar. Wah, ini dahsyat Bapak Ibu. Dikatakan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya mempelajari bahwa gini Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan lebih lagi kalau kita tidak berakar. Kalau kita tidak berdasar. Kita harus memastikan kita harus berakar katanya. Kita harus memastikan kita harus berdasar. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ini dahsyat banget Bapak Ibu. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, ini menjadi doa Rasul Paulus, supaya kamu, ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan adalah kita mengalami kepenuhan di dalam seluruh kepenuhan Allah.
Ini juga yang menjadi doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Firman Tuhan ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Paulus menyampaikan supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di poin kedua Pak Ishak sampaikan kita harus memiliki kerendahan hati. Kepenuhan itu bukan hanya 1 minggu sekali kita mengalami itu Bapak Ibu. Tetapi setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Kita memerlukan yang namanya hikmat Tuhan. Kita perlu yang namanya pengurapan Tuhan yang penuh di dalam kehidupan setiap kita. Jadi saya tidak mau panjang lebar apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Satu hal ini saja yang menjadi perenungan kita bersama-sama. Yaitu miliki hati yang selalu haus dan lapar akan hadirat Tuhan setiap waktu. Saya berdoa supaya kita harus tetap bergairah di dalam kehidupan setiap kita. Kita harus semangat untuk melayani Tuhan, untuk menjalani seluruh kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.